Bila mendengar kata Palembang, pastilah terbayang akan sajian olahan pempek yang sudah cukup dikenal di berbagai pelosok Nusantara. Namun kota Palembang juga memiliki beragam olahan jajanan atau kue tradisional yang cukup menggugah selera. Di seputaran Jalan Merdeka, Kota Palembang, terdapat salah satu gerai sekaligus rumah produksi yang mengolah beraneka jenis kue serta jajanan tradisional khas Palembang. Perjalananku kali ini akan ikut membantu membuat salah satu produk kue basah di sini yang bahan utamanya terbuat dari umbi selo atau umbi kuning, yaitu kue Manan Sahmin. Yuk, udah penuh, saya kukus dulu ya. Iya dong. Salah satu keunikan serta ciri khas dalam proses pengolahan kue Manan Sahmin di rumah produksi ini, ubi selo tidaklah dikukus melainkan dimatangkan dengan cara direbus bersama dengan kulitnya. Proses perebusan ini sengaja dilakukan selain agar ubi akan lebih cepat matang, juga tetap menjaga kandungan zat-zat serta nutrisi penting yang terkandung dalam ubi. Berdasarkan penelitian, ubi selo mengandung zat-zat serta senyawa yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh, seperti karbohidrat, omega 3, vitamin B, C, dan juga vitamin A yang di dalamnya juga terkandung beta karotin yang menjadikan warna kuning pada ubi. Kandungan zat-zat penting ini, seperti vitamin pada sayuran atau umbi-umbian, sifatnya cukup mudah terlarut. Karenanya, ubi kuning harus direbus bersama dengan kulitnya agar kandungan nutrisinya tetap terjaga. Setelah matang, tahapan selanjutnya, ubi selo dikupas atau dibersihkan dari kulit luarnya agar mudah dicampur dengan bahan lainnya dan dibuat adonan. Kemudian, ubi yang sudah bersih dihaluskan dengan cara dipirit atau digilas dengan alat tradisional yang terbuat dari kuningan. Tahapan serta komposisi bahan dalam proses pembuatan kue Manan Sahmin ini sebenarnya hampir sama dengan proses pembuatan kue lumpur, di mana komposisi bahan awalnya merupakan hasil pencampuran telur ayam dan gula pasir yang dikocok hingga mengembang. Adonan kue Manan Sahmin termasuk dalam jenis cake tradisional yang tidak menggunakan mentega pada adonannya, melainkan menggunakan susu full cream, santan, dan juga minyak sayur sebagai pelembut serta pengembang adonan. Agar adonan sedikit lebih padat dan terikat, Ibu Alriani menambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit ke dalam adonan babon. Setelah adonan babon jadi dan sebagai tahap akhir, barulah ubi kuning atau ubi selo dicampurkan ke dalam adonan dan diaduk hingga tercampur rata. Bagi orang Palembang, kue Manan Sahmin berarti kue yang berwarna kuning layaknya minyak sahmin atau minyak yang terbuat dari protein nabati. Namun kali ini, Ibu Alriani mencoba memodifikasi kue olahannya dengan menambahkan beberapa pewarna makanan agar lebih menarik dan cantik. Setelah semua bahan tercampur, tahap selanjutnya adonan pun dibentuk dengan dituang ke dalam loyang cetakan khusus yang terbuat dari kuningan. Udah siap diopon nih, Bu? Ya udah. Siap nih, Bu ya? Iya, iya. Selanjutnya, adonan kue Manan Sahmin tidak dipanggang langsung di atas api, layaknya dalam pembuatan kue lumpur, melainkan
dipanggang di dalam oven sekitar 40 menit hingga adonan benar-benar matang dan mengembang sempurna. Hampir setiap hari Ibu Aryani mengolah berbagai macam kue tradisional khas kota Palembang untuk dijajakan di gerai yang dikelola anaknya Mardotila dengan nama Toko Kue Harum. Di gerai yang berdiri sejak 2 tahun silam ini, hampir setiap hari Mardotila sengaja menyajikan dan menjajakan berbagai macam olahan kue tradisional khas kota Palembang yang mulai tergerus zaman, salah satunya kue Manan Samin ini. Kue Manan Samin di toko kue ini sengaja dikemas menarik agar tetap dapat bersaing dengan jajanan-jajanan atau produk makanan luar.